Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfat Akhtiar Nugraha, Reza Hardiani, dan Dinda Afril Salsabila akan menjelaskan mengenai kode etik profesi guru. Materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah 1. Definisi etik, kode etik, dan kode etik guru. 2. Tujuan dan fungsi kode etik guru. 3. Konsep dan rumusan kode etik guru Indonesia atau disingkat sebagai KEGI. Dan yang terakhir yaitu pelanggaran dan sanksi. Perkenalkan, nama saya Reza Ardiani dengan NPM 2106061010. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi etik, kode etik, dan kode etik guru. Yang pertama, definisi etik. Etik sama dengan etika dalam bahasa Yunani menjadi ethos. Menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai yang mengenai nilai benar dan nilai salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Lalu, secara definisi dapat diartikan bahwa etik dan etika adalah tuntunan mengenai perilaku, sikap, dan tindakan yang diakui yang berhubungan dengan kegiatan manusia yang menyangkut dengan moral. Selanjutnya, definisi dari kode etik. Kode etik adalah pola aturan atau tata cara secara etis sebagai pedoman dan perilaku jika dikaitkan dengan istilah profesi, berarti kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Kode etik bisa disebut juga sebagai tanda atau simbol berupa kata-kata tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya, untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau kesepakatan suatu organisasi. Kode etik juga dapat berarti aturan yang sistematis. Selanjutnya, definisi dari kode etik guru. Menurut Ahmad Tafsir, kode etik guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia, serta sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku baik atau buruk seorang guru, menilai dan memilah-milah mana saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Perkenalkan, nama saya Alfaratian Nugraha, NPM saya 2106061004. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi kode etika guru. Menurut tujuan kode etika yaitu yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Maksud itu adalah setiap kode etika suatu kelakuan anggotanya yang dapat mencerminkan nama baik profesi. Untuk yang kedua itu untuk menjaga pemeliharaan kesejahteraan para anggotanya. Kode etika umumnya memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan kesejahteraan para anggotanya dalam hal kesejahteraan batin dan lainnya. Kode etika umumnya memberikan petunjuk-petunjuk pada anggotanya untuk melaksanakan profesinya. Itu yang ketiga ini untuk pedoman berperilaku, maksudnya adalah di dalam kode etika tersebut yang tidak pantas dan tidak jujur pada anggota profesinya. Yang keempat ini meningkatkan kepribadian para anggota profesi. Yang kelima, meningkatkan mutu profesi, karena kode etika memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha dan meningkatkan mutu kepribadian para anggotanya. Yang keenam, untuk meningkatkan mutu organisasi. Hal ini berarti bahwa kode etika mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan organisasi lainnya. Yang selanjutnya itu fungsi kode etika guru. Menurut Ali Imran ada 4 fungsi kode etika guru. Yang pertama ini agar guru terhindar dan melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, yang dimaksud di sini adalah tugas yang menjadi tanggung jawab karena ada landasan yang digunakan sebagainya. Yang kedua itu mengatur hubungan murid tema kerjasama masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga sebagai
pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar bertanggung jawab pada profesinya. Yang keempat, berperilaku arah dan petunjuk saat menggunakan profesinya. Dalam poin keempat ini, yang dimaksud arah dan tujuan di sini adalah arah benar saat melakukan dan menggunakan profesi dalam melaksanakan tugas sehingga tidak terjadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Afrial Sasabila dengan NPM 21060610111. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan rumusan kode etik guru Indonesia atau disingkat sebagai KEGI. Baik, yang pertama konsep kode etik guru Indonesia. Kode etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan norma-norma yang diperbolehkan. Selain itu, mereka yang berprofesi guru menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi. Jadi, dengan adanya kode etik ini, maka seorang guru akan memiliki panduan atau pedoman saat mereka akan melakukan sesuatu hal dan tetap menjaga harkat martabat dari profesinya itu sendiri. Menurut Dian Mahsunah dalam bukunya yang berjudul Model Pendidikan dan Latihan Profesi Guru, Kebijakan Pengembangan Profesi Guru mengatakan bahwa perumusan kode etik guru Indonesia ada 4 tahapan, yaitu yang pertama, Kode Etik Guru Indonesia dirumuskan oleh Organisasi Keguruan atau dikenal dengan Persatuan Guru Republik Indonesia yang disingkat sebagai PGRI. Kemudian tahap yang kedua, Kode Etik Guru Indonesia pertama kali dirumuskan dalam Kongres PGRI yang ke-13 tahun 1973 yang bertepatan di Jakarta. Kemudian yang ketiga, tahun 1989, Kode Etik Guru Indonesia direvisi kembali dalam Kongres PGRI yang ke-16 yang dilakukan di Jakarta. Selanjutnya itu, tahap keempat, setelah dilakukan revisi pada Kongres ke-16 di Jakarta, kemudian Kode Etik Guru Indonesia disempurnakan pada Kongres PGRI yang ke-21, yaitu pada tahun 2013. Yang dilakukan di Palembang, dan sejak saat itulah Kode Etik Guru hasil rumusan Kongres ke-21 yang digunakan sampai saat ini. Oke, berikutnya yaitu kita lihat Kode Etik Guru Indonesia. Nah, Kode Etik Guru Indonesia itu memiliki 7 hubungan dengan lingkungan sekitar. Hal itu menurut Dian Mahsunah. Jadi, Kode Etik Guru Indonesia memiliki 7 hubungan, di antaranya yang pertama, hubungan guru dengan peserta didik. Hubungan yang kedua, yaitu hubungan guru dengan orang tua atau wali peserta didik. Yang ketiga, hubungan guru dengan masyarakat. Yang keempat, guru dengan sekolah dan rekan sejawat atau rekan seprofesinya. Yang kelima yaitu hubungan guru dengan profesi. Yang keenam, hubungan guru dengan organisasi profesi. Yang ketujuh, hubungan guru dengan pemerintah. Selanjutnya yaitu pelanggaran dan sanksinya. Pelanggaran yang pertama terjadi saat guru melakukan sesuatu hal yang melanggar perjanjian atau kesepakatan kerja. Pelanggaran ini dilakukan tanpa pertanggungjawaban tertentu. Misal, guru tidak menunjukkan kejujuran dalam proses pembelajaran dan guru tidak mengkomunikasikan perkembangan anak kepada orang tuanya. Pelanggaran yang kedua yaitu guru melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas. Secara pelanggaran ini kurang lebih waktu adalah 1 bulan atau hal ini dilakukan secara terus-menerus. Contohnya, guru memposisikan diri sebagai penguasa dan guru juga memperlakukan peserta didik secara menyimpang. Sekarang masuk pada sanksinya. Ketika guru melakukan pelanggaran yang pertama,
itu ada jenis-jenis saksi, yaitu ada saksi ringan, sedang, dan berat. Jadi setiap pelanggaran memiliki saksi yang berbeda-beda. Nah, pada memiliki kewenangan untuk merekomendasikan saksi adalah DKGI atau Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Selanjutnya, jenis saksi yang diberikan itu ada berupa saksi normal, saksi moral saksi yang kedua ada saksi administratif dan saksi administratif. Saksi administratif teguran, peringatan secara tertulis, penunduhan, pemberian hak terhadap guru. Yang keempat, penurunan pangkat. Yang kelima, pemberhentian secara hormat. Dan yang terakhir, pemberian secara tidak hormat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.